secara hukumnya mencukupkan sampai assalamualaikum saja sah. Sampai warahmatullah itu adalah afdal dirutinkan sampai di situ. Dan tidak ada masalah ahyanan kadang-kadang memakai wa barakatuh. Tetapi yang rutin dipakai sesuai dengan apa yang sabit, yang tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pakai warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kadang-kadang dipakai wa barakatuh, tidak ada masalah, dia tambah. Kadang sekali-sekali pakai wa barakatuh. Kedua-duanya, baik salam yang ke kanan maupun yang ke kiri. Itu tentang salam. Kemudian yang terakhir kaifiatnya adalah tentang duduk pada tasyahud akhir. Nah, untuk duduk pada tasyahud akhir sebenarnya kita sedang berhadapan dengan dua pendapat. Di dua pendapat yang menunjuk. Yang pertama adalah bahwa apabila seseorang duduk untuk tasyahud pertama, jelas tidak ada tawarruk, tetapi kalau seseorang tasyahud awal adalah duduknya adalah iftirash. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Apa makna iftirash? Yaitu menjadikan telapak kaki kiri sebagai firash, sebagai alas panggul kita. Sedangkan untuk yang duduk terakhir, duduk tasyahud akhir, terjadi dua pendapat dalam hal itu. Yang pertama, bahwa duduk pada tasyahud akhir, di mana kalau solat tersebut adalah solat rubaiyah, atau rubaiyah, solat yang 4 rakaat, atau sulasiyah, solat yang 3 rakaat, di mana dua solat ini memiliki dua tasyahud. Paham kan? Kalau disebut orang solat rubaiyah, kata rubaiyah itu dari arba'ah, Rabu dari situ arbi'ah, 4. Hari Rabu itu hari yang ke-4. Hari pertamanya apa? Ahad, Isnin, Selasa, Arba', 4. Jadi solat rubaiyah artinya apa? Solat yang 4 rakaat. Solat yang 3 rakaat disebut solat sulasiyah. Sulasiyah dari Selasa, Sulasa. Solat yang 3 rakaat. Nah, untuk solat yang seperti ini biasanya, dan tentu biasanya adalah memiliki dua tasyahud, ya kan? Sedangkan solat yang 2 rakaat atau yang 1 rakaat, ada solat 1 rakaat, ada witir, witir. Nabi SAW, man arada an yutira bi rak'atin falyaf'al. Siapa yang mau witir 1 rakaat, ya sudah. Tiada solat 1 rakaat, ada witir. Setelah itu tidak ada, kecuali dengan lupa orang. 1 bola 2, 1 witir. Nah, jadi solat yang 2 rakaat dan 1 rakaat itu biasanya tentu lazimnya hanya 1 tasyahud. Dalam hal ini, pendapat pertama, bahwa untuk solat sulasiyah dan rubaiyah yang 3 dan 4 rakaat, di mana solat itu memiliki tasyahud dan 2 tasyahud, itu duduk terakhir sebelum salamnya mesti duduknya tawarruk, atau ada yang pendapatnya disunnahkan untuk duduk tawarruk, bukanlah iftirash. Apa itu duduk tawarruk? Tawarruk itu adalah duduknya di mana seseorang menegakkan telapak kaki
kanannya dan meletakkan telapak kaki kirinya di bawah kaki kanannya, atau menempelkan ujung jarinya ke betis kaki kanan. Jadi ada dua. Kemarin juga saya ulang lagi ya, supaya tidak ragu-ragu. Jadi yang dikatakan tawarruk adalah, kata warik adalah panggul. Ini tulang panggul, ini warik namanya. Jadi seseorang duduk tawarruk dalam pendapat yang pertama, kalau sholat itu 4 rakaat atau 3 rakaat, di mana sholat seperti ini mengandung 2 tasyahud. Jadi 2 tasyahud. Tasyahud akhirnya, tasyahud yang kedua, itu dalam pendapat pertama, itu duduknya adalah tawarruk. Tawarruk itu 2 model, 2 cara. Yang pertama adalah menegakkan kaki kanan ditegakkan, telapak kaki kanan. Nah, ini. Kemudian meletakkan telapak kaki kiri di bawah kaki kanan. Jadi begini. Nah, ini. Nah kan? Ini. Kemudian menjatuhkan panggul. Ini warik namanya tuh, makanya katanya tawarruk. Panggul diletakkan langsung di atas lantai. Nah, ini tawarruk. Model tawarruk yang kedua, yang kaki kanan tetap seperti tadi terletak, cuma ujung jari jemari kiri bertemu dengan betis, jadi agak lapang begini. Nah, tidak di bawah ini, tapi bertemu. Nah, itu yang di dalam hadis dikatakan beliau jadikan telapak kiri beliau, baina fakhidai, antara 2 paha. Jadi ada 2 model. Yang pertama di bawah tulang kering, kaki. Yang kedua ada antara 2. Nah, itu. Sedangkan posisi telapak kaki kanan tetap tegak. Posisi panggul kiri tetap berada di atas. Itu tawarruk namanya. Nah, di dalam pendapat yang pertama tadi, ini kita jelaskan dalil bahwa untuk salat yang memiliki 2 tasyahud, pada tasyahud yang kedua atau tasyahud akhir, duduknya disunnahkan, disyariatkan bertawarruk, bukan beriftirash. Itu adalah pendapat pertama. Apa dalil yang dijadikan alasan oleh para ulama yang mengatakan bahwa tawarruk pada tasyahud kedua atau tasyahud akhir itu disunnahkan? Yaitu hadis Abi Humaid As-Sa'idi di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Ini hadis sahih. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana ada idza jalasa fi tasyahhudil akhir, apabila duduk pada tasyahud akhir, akhraja rijlahul yusra, beliau keluarkan kaki kiri beliau. Nah, itu yang saya katakan model pertama tadi, karena telapak kaki kiri dikeluarkan di bawah tulang kering kanan. Nah, wa nasabal yumna, dan beliau tegakkan telapak kaki kanan beliau. Kemudian wa afdha bi maq'idatihi ila al-ard, dan beliau letakkan langsung ini tempat panggul duduk beliau itu kemana? Ke lantai. Itu dikatakan tawarruk namanya. Hadis ini sahih dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Nah, bagaimana ulama yang mengatakan tadi pendapat yang ini untuk duduk tasyahud akhir? Ini tasyahud akhir ini. Nah, kenapa? Karena mereka memahami Nabi mengatakan al-akhir. Itu jadi dasar. Kalau dikatakan akhir, tentu ada apa? Itu pemahaman. Nanti yang berbeda hadisnya ini juga ini.
Cuma nanti pemahamannya berbeda. Jadi makanya kalau ulama berbeda pendapat, kalau nak ngerti ada usah satu ke dia saja. Nah, kalau ada satu aku karu jadinya. Itu kami ada yang pakai mana tanam batin awak selama fatwa itu keluar dari dua ulama, ya sudah pakai. Nah, tapi kalau surah ulama itu yang berani. Nah, yang satu berdalil dan surah lain ada dalil, pokok itu ketujuh dan pokok. So kalau dia ulama, dia tentu merujuk dalil. Kadang-kadang dalilnya sama, cuma cara memahaminya. Nah, contoh ini. Jadi kata pendapat yang pertama, kenapa tasawuf yang kedua itu pakai tawarruk? Karena di dalam hadis itu jelas-jelas dibedakan oleh Nabi. Yang pakai akhir itu pertanda ada yang pertama. Jadi karena itu berbeda antara duduk yang kedua dengan duduk yang pertama, antara tasyahud awal dengan tasyahud yang pertama. Nah, pertanyaannya, tasyahud pertamanya mana? Apakah ada dalilnya? Tentu ada. Hadis Wa'il bin Hujr di mana beliau mengatakan setelah Nabi sholat 2 rakaat, fa idza kana yaftarishu, melakukan iftiras setelah 2 rakaat ba'da kulli rak'atain. Nah, itu menunjukkan apa? Itu hadis itu menunjukkan sholat fajar Nabi, sholat subuh. Nabi tidak bertawarruk. Jadi ada 2 hadis yang jadi rujukan oleh pendapat yang pertama. Yang pertama hadis Abu Humaid As-Sa'idi, yang kedua hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Abu Humaid mengatakan tasyahud akhir tawarruk. Hadis Wa'il kalau 2 rakaat Nabi cuma beliau iftirash. Nah, itulah akhirnya pendapat inilah yang melahirkan pandangan antara tasyahud awal dengan tasyahud akhir berbeda cara duduknya. Tasyahud awal cukup iftirash, tasyahud akhir tawarruk. Nah, namun tiba masalah pada yang 2 rakaat saja, awal sekaligus akhir. Ini bagaimana? Nah, pendapat pertama tadi merujuk terus ke hadis Wa'il bin Hujr. Kenapa? Karena Wa'il menceritakan cerita sholat fajar, Nabi tidak bertawarruk. Artinya apa? Kalau sholat itu 2 rakaat, berarti duduknya hanya iftirash saja, tidak tawarruk. Itu pendapat yang pertama. Kalau 4 rakaat, awal tasyahud awalnya iftirash, tasyahud akhirnya tawarruk. Nah, bagaimana pendapat yang kedua? Dalilnya sama. Dalilnya sama, yaitu hadis Abu Humaid yang ada dalam Bukhari juga. Nabi kalau tasyahud akhir tawarruk, kan begitu hadisnya tadi. Cuma pendapat yang kedua memahami akhir itu tidak berarti ada awal. Akhir itu berarti setelah itu salam, itu baru akhir. Begitu mereka memahami. Jadi dengan begitu mereka berkesimpulan setiap duduk yang ada salamnya sesudah itu akhir namanya. Paham kan? Begitu mereka memahami. Jadi makna tasyahud akhir bagi pendapat yang kedua bukan berarti ada yang awal. Makna tasyahud akhir itu kalau diiringi dengan salam itu akhir namanya. Maka keluarlah fatwa setiap tasyahud yang pakai salam tawarruk. Nah, jadi kalau ada orang pagi solat subuh fajar, berarti dia nak duduk tasyahud akhir, itu nampak saja. Kalau pakai iftirash, kau pendamping nampak tamu dan cerita dia biar. Nah, kalau tawarruk, kau pendamping yang kedua. Nah, itu yang populer, 2 pendapat itu. Jadi kalau cari, tapi ada pendapat yang ketiga, tapi
tipe jarang tadana. Apa itu? Tawarruk itu khusus untuk ibu-ibu dan untuk apa-apa. Di tawarruk itu khusus untuk ibu-ibu. Baru ke ibu-ibu astar. Lebih tertutup kelihatannya ibu-ibu kalau pakai tawarruk. Jadi tak tampak benar postur tubuh dari belakang. Pendapatku, aduh, ini adalah pendapat yang ketiga, yaitu yushra'u lin nisa likamalis sitr. Disyariatkan hanya untuk wanita. Nah, karena apa? Supaya lebih sempurna mereka tertutup. Cuma pendapatku agak aneh terdengar dulu. Dalam sholat tertutup dua, padahal lah pakai mukena, lebih hijab. Pagi-pagi nampak ada ibu-ibu bersonjak-sonjak kurang rapi. Nah, ada pendapat yang keempat, ini juga tidak populer. Ada yang mengatakan tawarruk tidak disyariatkan dan disyariat iftiras. Kenapa? Karena yang populer hadisnya hadis iftiras. Tapi dua pendapat ini tidak muncul banyak di dalam kajian-kajian yang pertama dan yang kedua tadi yang muncul. Nah, dari berbagai dalil-dalil tadi, kemana kecenderungan kita yang lebih dekat? Tentu yang merujuk kepada dua hadis, memadukan antara hadis Abu Humaid dengan hadis Wa'il bin Hujr. Hadis Wa'il diperkuat oleh hadis-hadis lain bahwa Nabi kalau salat belum iftarasha, artinya asal duduk. Jadi asal duduk di dalam salat adalah asalnya iftirash. Asal. Jadi kalau ada perintah duduk di dalam salat, apa modelnya? Iftirash. Itu makanya duduk antara dua sujud apa? Iftirash. Tidak ada tawarruk. Nah, itulah asal. Nah, datang tawarruk untuk pengecualian hanya pada tasawuf akhir. Karena itu saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa asal dari duduk iftirash, kecuali yang tasyahud akhir yang ada dua tasyahudnya, di situ baru tawarruk. Jadi kalau subuh tidak perlu di situ tawarruk, cukup iftirash. Kalau salat sunat 2 rakaat sejak iftirash. Tapi zuhur tasawuf awal iftirash, tasawuf kedua tawarruk. Maghrib tasawuf awal iftirash, tasawuf keduanya tawarruk. Isya tasawuf awal iftirash, keduanya tawarruk. Asar juga begitu. Jadi salat yang hanya satu tasyahud, tidak ada yang kedua, maka diberlakukan di situ hadis Wa'il bin Hujr. Sedangkan salat yang ada dua tasyahud diberlakukan kedua hadis. Setidaknya itu al-jamu, menggabung antara kedua dalil. Jadi tidak ada dalil yang ditinggalkan kalau pakai seperti itu. Tapi kalau pakai hanya tawarruk saja, tinggalkan hadis Wa'il. Kalau pakai cuma iftirash saja, tinggalkan hadis Abu Humaid. Jadi mana yang lebih afdal dalam kajian kita, yaitu menggabung kedua-duanya. Itu yang afdal. Wallahu a'lam. Selesailah perkara salat sampai sekarang. Mulai dari wudu dulu, salam, dari niat dan terus takbir sampai salam sampai duduk, sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, ada beberapa ngaji. Nah, tentu ada satu lagi, khusyuk. Nah, ini. Nah, awak kaji selama itu apa? Ana dibaca apa dari takut. Artinya itu amaliyah lahiriah kita, af'al dan aqwal. Sedangkan salat tidak hanya af'al dan aqwal. Salat itu tidak cukup hanya perbuatan dan perkataan saja.
Tetapi juga ada amal qalbiyah, amalan qalbu. Nah, amalan qalbu ini disebut dengan khusyuk. Nah, disebut dengan khusyuk. Dan khusyuk itu memiliki peran yang sangat penting di dalam salat. Para ulama mengatakan bahwa khusyuk itu ruknun min arkanis salat. Salah satu rukun. Nah, cuma khusyuk dan termasuk rukun itu khusyuk dan manu. Itu yang sering kita abaikan, yang kita tidak kaji. Khusyuk itu rukun. Tapi apa yang rukun? Seperti apa rukun khusyuk itu? Satu, dia arkan, salah satu min arkanis salat. Yang kedua, khusyuk itu adalah membuat kita memiliki kekuatan dan kecintaan kepada salat. Khusyuk. Jadi kalau ada orang panik salat, dulu nala bosan salat begitu, disebabkan dia tidak menemukan kekhusyukan, sehingga salat itu menjadi beban berat. Di mana kita temukan? Dalam firman Allah, "Wasta'inu bis-sabri was-salah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya dia itu apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan dia itu isti'anah, minta tolong, itu yang berat. Ada yang mengatakan enggak, marja' dhamir ila aqrab, ila aqrab. Baliknya kata ganti dia itu kepada yang lebih dekat. Apa yang lebih dekat dengan dia? Yaitu salat. Artinya salat itu berat sekali, illa 'alal khashi'in, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Nah, dari situlah ulama menyimpulkan berarti kekhusyukan membuat salat ini menjadi ringan dan tidak menjadi beban yang memberatkan. Jadi kalau ada hati malih-malih salat berarti tidak khusyuk selama itu, sehingga menjadi beban. Kemudian yang ketiga, khusyuk itu min alamatil iman. Khusyuk itu pertanda orang itu adalah orang-orang yang beriman, setidaknya kesempurnaan imannya. Di dalam firman Allah, orang-orang yang beriman apa? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, karena itu tidak boleh dipandang enteng khusyuk tersebut. Nah, namun untuk memahami apa sebenarnya konsep khusyuk di dalam salat, perlu kita ketahui dahulu apa makna dari kata khusyuk. Nah, yang dikatakan dengan khusyuk, makna dari kata khusyuk itu adalah khudu'. Khusyuk itu maknanya khudu'. Apa arti khudu'? Tunduk. Khusyuk itu maknanya adalah tunduk. Al-khusyuk maknanya tunduk. Tapi perlu diingat, ketundukan itu ada dua bentuk. Yang pertama, khudu' al-jawari, ketundukan anggota tubuh yang lain. Yang kedua adalah khudu' al-qalb, ketundukan kalbu atau ketundukan hati. Jadi dua makna. Nah, karena itu kalau orang berbicara tentang salat khusyuk, akan terkaji dua itu, kekhusyukan lahir dan kekhusyukan batin. Tetapi kalau kita timbang dari dua itu, mana yang asal? Yang asal adalah ketundukan batin. Dari yang asal apa? Ketundukan batin. Kalau batinnya dan tunduk, maka lahiriahnya menurut. Tapi kalau batinnya tidak khusyuk, lahiriahnya akan menampilkan alan-alu di dalam kalbu, atau bolehlah dipakai hadis surah Minah dan lahir menunjukkan. Kenapa? Karena asal dari khusyuk di mana? Kalbu.
Nah, karena itu tidak berbeda pandangan ulama al-khusyuk mahalluhul qalbu. Khusyuk itu adalah tempatnya di hati. Sedangkan yang ada di anggota tubuh namanya thamarat, buahnya. Jadi buah kekhusyukan qalbu ada pada anggota yang lahir. Anggota yang lahir menampilkan kepala, tangan, mata, seluruh jasad ini menampilkan kekhusyukan batin kita. Nah, karena itu tidak bisa ukurannya hanya lahiriah. Bahkan tidak sedikit orang yang tunduk secara lahir sebenarnya tidak khusyuk secara batin. Itu dikatakan khusyukul munafik namanya. Khusyuknya seorang munafik begitu. Itu bukan kata saya ya. Oh ya, memponis-ponis orang memang begitu. Itu kata Hudzaifah ibn al-Yaman. Apa kata Hudzaifah ibn al-Yaman? Iyyakum wa khushu'al nifaq. Iyyakum wa khushu'an nifaq. Aku peringatkan kepada kamu sekalian khusyuknya kemunafikan. Faqila, ada yang bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, "Wa ma khushu'un nifaq?" Apa itu khusyuk kemunafikan itu? Qala antara al-jasada khashi'an wal qalba laysa bi khashi'an. Dikatakan khusyuk kemunafikan itu apa? Engkau lihat jasad tubuh orang itu khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Itu khusyuk nifaq. Itu makanya orang kalau berlebihan mana gaya dalam salat, hati-hati. Umar bin Khattab, kalau kita baca tafsir al-Imam Al-Qurtubi dan juga ada dalam kitab Madarijus Salikin, Umar bin Khattab diriwayatkan pernah mencari orang melampau mana takwa kepada Allah. Salat menampau orang. Habis Umar, ya sahib ar-raqabah, irfa' raqabatak. Wahai yang punya liye, tagak liye kau sendiri. Kata Umar. Ada dalam tafsir al-Imam Al-Qurtubi dan ada dalam kitab Madarijus Salikin. Ya sahib ar-raqabah, wahai yang punya leher, irfa' raqabatak. Angkat itu kepala engkau sedikit, tinggikan leher engkau. Laisa al-khusyu' fil riqab. Kekhusyukan itu tidak dilihat dan ditakwa berkelebihan itu. Innama al-khusyu' fil qulub, itu kata Umar. Kekhusyukan itu di mana? Nah, karena itu perlu untuk manualkan Bapak bersama bahwa ketundukan lahiriah itu harus seirama dengan ketundukan batiniah. Dan asal dari kekhusyukan ada pada ketundukan qalbu. Nah, jadi kalau demikian, apa makna khusyuk di dalam salat sebenarnya? Nah, yang dikatakan khusyuk di dalam salat, hudurul qalbi baina yaday Allah Ta'ala mustahdiran liqurbih fayaskunu lidzalika qalbuh wa tatma'innu nafsuh wa taskunu harakatuh wa yankasiru baina yaday rabbih dhullan wa iftiqaran wa imanan bihi wa biliqa'ihi wa yaqillu intifatuhu muta'addiban baina yaday rabbih mustahdiran jami'a ma yaqulu wa yaf'aluhu fi salatihi min awwali salatihi ila akhirih fatantafi bidzalika al-wasawis wal afkar ar-radiyah. Agak panjang penjelasan. Yang dikatakan kekhusyukan dalam salat adalah hudurul qalb, hadirnya qalbu. Jadi kan qalbu itu murah mana malala. Itu makanya kalau ke salat ingin mendapatkan kekhusyukan salat,
Salatlah seperti orang yang mengucapkan selamat tinggal kepada yang lain. Muwaddi'. Jika awak kapai berjalan, dah siap-siapkan dadah ya. Assalamualaikum. Baik. Itu petunjuk Nabi. Idza shalla ahadukum falyusalli salata muwaddi'in. Gitu. Apabila salah seorang kamu salatlah seperti orang muwaddi'. Artinya apa? Tinggalkan seluruh aktivitas. Nah, di siko saja lah banyak awak tekanan. Salat waktu menyambi. Dulu ibu-ibu sambil menanti Nabi masak, salat acah dulu. Pakai cah dulu. Nah, nama dia tu. Mus kamu mulai kata tiba cerit-cerit mulai dia. Anak lu suruh. Anak baru pola main apinya. Awak sedang baca Fatihah. Baca santan boleh pun tak jarum dia. Nah, kenapa Nabi SAW melarang orang salat di turuqat, di jalan-jalan? Kenapa Nabi SAW melarang salat di tempat-tempat seseorang mudah terseret oleh apa yang dilihat, oleh situasi yang ada di sekitarnya? Karena itu kalau kita lihat di dalam kitab fikih banyak adab. Ini adab ya, bukan perkara rukun tadi lagi. Adab orang untuk salat itu hendaklah menghindari hal-hal yang akan mengganggu. Termasuk diantaranya di depan makanan. Salat demukul teridang tu boleh ayam. Nah, sedang Allah Akbar kucing melangkah ke situ. Ada maka kusuk. Ayam si kurang, sekarang itu tinggalnya. Nah, itu makanya muwaddi' wadah tinggalkan. Saya dulu ya tahun berapa ya, ketika masih awal-awal pulang dari Mesir, saya ceramah di Padang ini, cuma saya tidak ingat lagi surau di ketika itu, diundang orang. Kadang-kadang sebagian pengurus itu cuma kerencaknya bisa dulu. Pokok rencak nampak lagi. Karena itu ada kan aneh-aneh gaya musajib dulu. Pernah masjid lama itu kan di depan mihrab itu ada jendela. Ada sebagian masjid yang jendela. Nah, coba bayangkan depan ini jendela, pada jendela. Di depan tu ada jalan pasar. Jalan. Nah, serang takbir Allahu Akbar. Lalu kawan meninjam barang. Apalah jualin itu. Jadi membuat musajid bukan hanya arsitek saja yang ditanya, ulama juga ditanya. Sebab dia bukan hanya sekedar gedung, kalau lah rancaknya menjadi ikon, tidak. Nah, itu yang saya sampaikan dulu ketika membuat musajid raya. Jangan hanya arsitek saja, dari sisi kekuatan bangunan, mungkin dari sisi keindahan boleh, tetapi jadilah bangunan itu juga membuat orang khusyuk di dalamnya. Nah, salah satunya adalah menghias juga. Sebab di antara alamat akhir zaman itu adalah zakhrafatul masajid, menghias-hias masjid. Karena itu kalau ditanya ke ulama tentang boleh tak menghias masjid, sebagian mereka memakruhkan. Kalau kan dihias juga, hati-hati. So, salah satu alamat yang dinukilkan oleh para da'i banyak. Nanti kita bicara tentang kekuatan hadisnya, tapi dari sisi maknanya pun benar. Tuzakrifuna masajidakum wa tatafakharuna biha. Kalian menghias, mempercantik masjid-masjid kalian, tetapi kalian hanya berbangga-bangga dengan itu. Artinya apa? Ketika waktu sholat, rapi loh hiasan musajid daripada orang di dalamnya. Nah, ini yang dicemaskan. Nah, jadi dulu pernah saya mengaji, ada kalender di Mukung.
Karena merumi awak ketika itu nampaknya kalau tidak salah kalender yang Belina. Saja di surau. Hari gantung pas setantang di mata orang. Allahu Akbar. Nampak? Pernah ada dulu. Saya pun tegur saja. Pak, ikut kalender bola ke dalam. Kau kena cari surang salah. Nah, tapi rasanya tak patuh pada tu. Jadi cari lewat surang mulai dalam masjid seperti ini. Itu. Jadi menghias masjid perlu bertanya. Kadang kita enak saja membuat kaligrafi. Ada sebagian pengurus yang tak mau dikecilkan. Pernah satu kali saya singgah di satu masjid. Saya tahu pengurusnya. Dia buat kaligrafi seperti itu. Tapi di lantai 2. Nah kalau orang naik ke atas itu, salat 2 lantai, walaupun tidak rutin, itu kaligrafi itu terletaknya di mana? Di bawah telapak kaki. Walaupun orang mengatakan cuma tulisan, iya, tapi adab perlu. Kalau bapak-bapak pernah melihat desain Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib yang sekarang itu, ketika awal pernah diantarkan ke Majelis Ulama, saya sidangkan di Komisi Fatwa. Salah satu hiasan yang sekarang itu kan ada kolam di depannya itu. Nah, dahulu ada kaligrafi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi posisinya sama dengan lutut orang. Bahkan di atas telapak kaki sedikit saja dulu. Nah, makanya kita sepakat hapus ini. Termasuk juga kadang-kadang yang aneh. Pekerjaan kita entah dari mana dapatnya. Kalau kita membuat mihrab, kadang gantung nama Allah, nama Muhammad, tulisan Allah dan Muhammad di muka. Untuk apa? Apa itu nak jadi cari-cari tahu? Tidak. Makanya Nabi SAW ketika menemukan Aisyah Ummul Mukminin menutupi dinding kamar beliau dengan kiram, arti kiram itu kain tirai penutup. Nah, kiram dijadikan oleh Ummul Mukminin Aisyah satarat bihi, dijadikan penutup kamarnya, dinding kamar. Dan Nabi menghadap salat ke sana. Dan kebetulan di kain tirai itu ada tasawir, ada motif-motif, gambar-gambar. Apa kata Nabi setelah selesai salat? Ya Aisyah, amiti anni kiramaki. Aisyah, singkirkan dari hadapanku kain tirai engkau itu. Kenapa? La yazal, itu tasawir, itu motif-motif, gambar-gambar itu mengganggu dalam salatmu. Nah, itulah yang dijadikan rujukan oleh ulama bagaimana konsep dasar menghias masjid, apalagi bagian arah kiblat. Itu makanya ambo syaratkan kepada Musadi, jangan arsitek saya tanya ujung ulama, kalau tidak ada nanti gantung. Nah, itulah gunanya kadang-kadang kalau kita sholat, gunanya ada sutra. Kalau kita sholat sunnah, sholat di dinding. Kenapa? Karena orang lalu lalang lewat di hadapan kita, cenderung akan mengganggu orang sholat. Kembali kan? Jadi yang dikatakan khusyuk hudurul qalbi baina yadayillahi ta'ala, kehadiran qalbu, cara menghadirkan qalbu itu qat'un ta'alluqihi. Jadi al-qulub memotong segala bentuk kesangkutannya kepada selain apa yang dimaksud disyariatkan dalam sholat. Jadi hati itu boleh menyangkut kepada ma'bud, kepada Allah, dan hati itu hanya hadir apa? Ma'ani, makna dan rasa dari yang dibaca dan apa yang dikerajakan. Itu makna. Berarti tersangkut dengan kedai tidak lagi. Tersangkut dengan sambaran dimasak tidak lagi. Stop. Tersangkut dengan cerita kawan tadi dan sebelum masuk ke masjid tidak lagi.
Makanya kalau awak ilmu saja jangan banyak nak cerita. Perlulah dengan wibawa. Kan itu betul. Alaikumus sakinah. Jadi kalau kita berjalan pergi ke masjid, sakinah, tanam. Kondak dari mulai sampai ke rumah, sampai ke masjid, tembak kawan-kawan tu, ikut bercerita, ikut menceritakan, ikut mendengar, heboh sebenarnya laki kawan kebaca pula. Sedang solat tekanan sebenarnya. Itu maknanya as-sakinah, tenang. Apa makna? Apa maksud Nabi menyuruh kita tenang? Supaya jangan ta'alluqah. Hati awak pun tak sampai-sampai di mana-mana. Dan itulah fungsi niat itu. Jadi niat itu apa? Niat dan takbiratul ihram yang bersamaan itu. Allahu Akbar ketiga. Kata Imam Asy-Syafi'i, tiga pekerjaan ini beriringan. Apa itu? Yang pertama niat dalam hati, takbir dan mengangkat tangan. Ketiga itu bersamaan. Itulah yang memutus antara gantungan hati tadi. Stop, tidak lagi berlanjut. Sekarang hati kita hanya bersangkut dengan ma'bud dan awak sambah di dalam solat. Dan makna yang hadir apa? Dan awak baca dan awak karajuan. Nah, karena itu perlu dipelajari apa makna dari bacaan dan apa makna dari perbuatan. Nah, itu nanti kita bahas dalam kajian tentang usul salat. Dan lanjutkan dulu. Mustahdiran liqurbi, yaitu rasa kedekatan dengan Allah itu harus hadir. Jangan setelah berdiri untuk salat jauh itu antara Rasulullah. Jangan. Fayaskunu lidzalika qalbuh, sehingga qalbunya menjadi tenang, kalbu dia menjadi tenang. Wa tatma'innu nafsuh, dan damai terasa jiwanya. Wa taskunu harakatuh, dan tenang gerak-geriknya. Wa yankasiru baina yaday rabbih, dan dia terenyuh di hadapan Tuhannya dhullan, karena merasa hina, waftiqaran, dan rasa membutuhkan, wa imanan bihi biliqa'i, dan iman dengan berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang khusyuk apa? Dalam Al-Quran Al-Karim, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Itu bunyi. Yang katakan orang khusyuk apa? Alladzina yadhunnuna, itu mereka yang meyakini, annahum mulaqu rabbihim, mereka itu berjumpa dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepadanya mereka pasti akan kembali. Rasa itulah yang tadi. Nah, kemudian wa yaqillu ittifatuhu, dan akan sedikit sekali dia berpaling-paling dalam sholatnya. Jadi orang yang sholat khusyuk, tak mau berpaling-paling, matanya akan tertuju ke tempat sujud yang dia diperintahkan untuk melihat ke sana. Muta'addiban, dan beradab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghadirkan seluruh makna dari apa yang diucapkannya dan apa yang diperbuatnya di dalam salat. Dari awal salatnya sampai akhirnya. Nah, dengan itu lenyaplah segala was-was, bisikan-bisikan, hembusan-hembusan yang dihembuskan oleh syaitan, dan begitu juga pemikiran-pemikiran yang tidak ada berkait, yang akan menghancurkan kedekatannya dengan Allah, yang akan memutuskan rasa dekatnya tadi itu. Wa hadza ruhus shalah, dan inilah ruh dari salat. Jadi kalau orang berbicara tentang ruh, tentang salat, ada jasad lahiriah salat, dan Allah pelajari beberapa bulan itu. Nah, kemudian khusyuklah yang menjadi ruh. Jadi kalau ada orang sholat tanpa kekhusyukan, berarti itu tubuhnya saja sudah menggait-gait. Tapi ingat, kedua itu tidak boleh dipisah. Sebagian orang yang mengaji ini kadang-kadang dipisahkan. Sholat itu dah rukuk sujud. Itu keliru tuh kalau macam itu. Sholat itu jelas ada rukuk sujudnya. Ada sebagian orang sholat itu sikor. Sholat panik dengan tinggi saja.
Ambo solat tak serati dua pisah dengan Allah. Itu nak ajaran Islam. Kalau sebatas itu, nyoremehkan, dia remehkan af'al dan aqwal, dia remehkan perkataan dan perbuatan dalam salat, kemudian dia pertemunya aspek dia mendekat kepada Allah. Itu kafir, itu orang itu mustahil. So kalau orang betul-betul dia dekat dengan Allah, betul-betul dia tahu siapa yang dia sembah, tak kena mau meninggalkan, jangankan meninggalkan, melalaikan pun tidak sah. Ada sebagian orang kadang-kadang yang memahami begitu. Tahu tak si anak disambah? Kalau tak jadi dulu menyembah dan si anak disambah, ada para dulu ikut sudi, itu nak kaji itu, yang seperti itu. So kalau orang mengaku ahli ma'rifah, tak ada orang yang sedalam ma'rifahnya dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbicara khusyuk, tidak ada orang yang melebihi kekhusyukannya dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang berbicara dalil, tak ada yang lebih tinggi dibandingkan Al-Quranul Karim, karena itu kalamullah. Nah, kalau kita lihat kalamullah, jangankan dalam keadaan lapang seperti ini, dalam perang pun tetap diperintahkan salat dengan kaifiat sebatas kemampuan. Kan ada ditunjukkan salat dalam keadaan khauf. Nah, kalau dalam perang saja sudah salat, ini nak haram. Kecekan juga tahu si anak disambah di mata, tak menyembah pun disambahkan, tidak terlalu rukuk sujud, itu kesesatan itu. Sebagian jemaah dulu ni, aku yo semua nak kaji, semua muka nak kaji, nak kaji, nak kadang ada orang tentu itu. Kalau ulama tak nama ini belajar seperti itu, karena itu bukan kajian dalam Islam. Tapi kalau maknanya adalah mempertahankan kedekatan dengan Allah, tidak hanya berhenti dengan salam, itu benar ya. Dan sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai dari pintu itu lupalah anak dikecekkan tadi, jangan. Kalau itu yang maksud benar. Tapi kalau mengatakan cukup di dalam dan luar dan peradu, Allah hanya mencari dan batin wa ana dalam qalbu, itu memperalat hadis dan lain. Itu tidak benar, tak begitu cara memahaminya. Yang saya ingatkan betul. Jadi karena itu kedua sisi ini tak boleh dipisah. Kekhusyukan lahir dan kekhusyukan batin itu dua yang harus bergabung. Kalau orang istilahkan bagaikan mata uang, dua sisi kirinya kalau tahu kecil, tak lakunya. Nah karena itulah makanya ulama memasukkan khusyuk di dalam salat itu sebagai apa? Sebagai rukunun min arkan. Jadi tak ada arti kekhusyukan batin kalau lahir tak. Tak ada arti kekhusyukan lahir kalau batin tidak. Begitu kira-kira mereka menempatkan. Setidaknya tidak ada kesempurnaan kekhusyukan lahiriah kalau tidak hadir kekhusyukan batinnya. Nah karena itu alamat orang yang khusyuk, nah itu apa yang dimaksud, apa tandanya? Nah, mari kita lihat. Kalau kita berbicara tentang kekhusyukan salat, setidaknya ada dua yang terkait penting kalau kita berbicara kekhusyukan salat. Yang pertama, ta'alluq terkait dengan qalbu insan. Jadi nanti kita bicara khusyuk, qalbu harus dahulu dibicarakan. Yang kedua, ya ta'allaqu bil ilmi, dan berkait dengan ilmu. Ini dua kok penting. Satu qalbu, yang kedua ilmu. Apa yang dikatakan bersangkut dengan qalbu? Karena khusyuk itu adalah buah dari iman. Orang yang semakin tipis keimanannya, semakin sulit menemukan kekhusyukan. Orang yang semakin kokoh imannya, semakin tebal imannya, semakin mudah dia mendapatkan kekhusyukan. Makanya tadi dikaitkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah bahwa khusyuk itu berkait erat dengan keyakinan akan kematian dan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir.
Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Nah, karena itu kalau orang yang ingin mengejar kekhusyukan, ingin mencari, apakah harus dikejar? Apakah harus dicari? Iya. Karena khusyuk itu memiliki dua sisi. Sisi ikhtiar dan sisi minnah atau fadlun minallah. Jadi khusyuk ada dua sisi. Ada sisi ikhtiarnya, awak mau sahur. Dan kedua ada sisi anugerahnya. Jadi kalau orang mencari kekhusyukan harus tempuh jalan-jalan untuk mendapatkannya. Ada contoh cara mendapatkan. Yang pertama, pakai peralatan sholat yang rapi dan indah. Itu bagian dari mencari khusyuk. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Makanya di antara petunjuk Nabi SAW, seseorang harus mempersiapkan ada pakaian untuk sholatnya dan ada pakaian untuk dipakai. Nah, di awal dua sisi pun tak berimbang. Kamu pun tak berimbang. Ambo menduga, entah salah duga, ambo Allah a'lam. Baju nanti aku pakai beg haji kau, bisu nak pakai lagi. Pulang rumah masuk cucian. Tapi ado, enggak mungkin nanti sikon ado. Ado dan mukena sekali rayu tapi iya. Indah dia tak boleh indah. Sejadah tak bau mila bau nak apa gitu. Nah, kalau di Bali lah semprot sejadah tapi aku nak jual itu jadi nak komersial. Alah salahnya ni harum atau bau. Tempat solat kita itu segar kalau di rumah. Pakaian solat kita itu enak, baunya nyaman. Pak dulu sebagian kalau diangkit pecinya tu. Mabuk dia. Baju untuk ke pasar sekali pakai dicuci. Untuk solat 6 bulan. Ini bagaimana ini? Itu tanya kalau kau biar baca khusus solat kuliah. Baru kau menunjuk dia sendiri tak mau berusaha untuk mencari. Itu pertama. Itu contoh. Berarti khusyuk itu ada unsur ikhtiariyah, unsur usaha. Nah, yang kedua ada unsur anugerah. Makanya apa doa? Allahumma inni as'aluka qalban khashi'an. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau, berikanlah aku hati yang khusyuk. Berarti khusyuk ada dua sisi. Ada sisi yang harus usahakan, ikhtiarkan. Ada sisi yang harus minta. Tetapi tahu tak bahwa ada meminta ke Allah? Ada meminta ke Allah itu adalah tidak putus berikhtiar. Jadi tidak benar ketika seseorang hanya berdoa saja, tawakal saja, tapi tidak berusaha. Makanya orang datang kepada Nabi membawa unta. Kemudian dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, iku untuk kau mau kabehkan dulu baru mau tawakal, atau mau lapis saja tawakal saja kau. Kata Nabi, kabeh untuk kau dulu baru tawakal. Nah, sama ada orang melantang untuk kau tu kau mau tawakal saja kau ya kunci dia ajar situ. Dalam umum itu. Kalau mau balik kunci stangnya, kunci elok rapi, setelah itu baru tawakal ke Allah. Nah, itu maknanya ada sisi ikhtiarnya. Itu adab kalau meminta ke Allah Subhanahu wa taala. Sebagai orang ingin dapat rezeki, Allah, inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an. Rezeki yang lapang-lapangnya. Tapi sebenarnya lalu duduk-duduk saya, begitu rezeki ketibunya. Walaupun saya sering mendengar ceramah, tapi itu kadang-kadang ceramah itu kadang disalahpahami oleh orang, perdebatan Imam Syafi'i dan Imam Malik. Nah, tapi kadang tidak diulas
Apakah itu kasih Imam Malik dua saja? Nah itu ketika belum mengajarkan sisi-sisi keimanan. Bukan berarti belum menafikan ikhtiar terjadi perdebatan. Kayak Imam Syafi'i ceritanya begitu. Nah, seseorang itu mendapat rezeki kalau dia bau sawit. Nah, kayak Imam Malik, kalau Allah akan bagi rezeki, tidak mesti bodohnya. Akhirnya Imam Syafi'i mencoba membuktikan usahalah dan akan mendatangkan rezeki. Akhirnya pasang nyoba karajo dapat jumpa. Nah ketika dapat upah tadi, tak kena guru Imam Malik kan guru Imam Syafi'i. Kurma, yang jalan-jalan kurma. Akhirnya tiba ke Imam Malik. Kok Imam? Kan karena bau sawah kau dapat uang. Itulah jasa. Rezeki dituntut oleh Allah ketika bau sawah. Nah Pak, makalah dari kau sebagian. Yang kerja Imam Malik kan batu je betul. Mau nak tahu menghadap saya dari itu. Tapi sebagian orang memutar kesimpulannya dan keliru. Ini maknanya apa? Imam Malik ingin memberikan penjelasan ikhtiar itu perlu. Tetapi ketahuilah bahwa ikhtiar itu adalah sebagai bukti bahwa menjalankan ijtihad, usaha, tanpa berharap, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Itu maksudnya. Jangan supaya apa? Supaya jangan awak memutuskan kaji kalau tidak berkeraju awak tak kena apa. Kan banyak orang nama den. Banyak orang nama den. Kalau tak den dulu ikutlah den doa. Nah, kalau tak den. Kalau Allah tidak memberikan taufik, apakah ikhtiar itu akan sampai kamu kasihnya? Tidak. Jadi itu maksudnya, bukan berarti barang tidak masuk duduk aja serupa mau terima rasa kita. Begitu maknanya. Nah, sebagian orang kadang keliru menangkap cerita itu. Imam Malik ingin menjelaskan bahwa harus berdampingan. Allah Maha Kuasa, kapan saja dia memberi. Kadang Allah bisa menunjukkan bahwa dia Razzaq karena tanpa sabab. Banyak terjadi dalam hidup. Ikut dan dicari mulai lo dan dapat. Nah itulah maknanya. Itu makanya sebagian orang mengatakan bapantang nawak di dunia apa, di dunia apa. Tak kurang kita tahu. Rakus nawak di dunia apa, tak bertambah kita tahu. Bisa tak dipahami? Orang rakus benar, barang kok bodohnya orang melihat. Kalau kedatahinnya, indahnya cuma lihatnya, ketibunya. Tapi kalau tak kedatahinnya, 3 harinya melihat tak kena gitu. Nah, tapi dalam menempuh ikhtiar yang sasih, lah ditempuhnya ikhtiar yang sasih, yang keliru yang diambil. Padahal data dia telah ada. Makanya dalam hadis dikatakan la tamuta nafsun hatta tastaghfir. Belum akan mati seseorang sampai dia mendapatkan utuh apa yang dia akan peroleh dalam dunia ini. Jadi makanya ketika orang mengajarkan zuhud dan dunia, dia sanggup zuhud mawa ke dapat benda. Awak nak ambil di dunia aku, kalau itu akan kadapi awak di dunia tiba juga. Menaik suraya. Jadi karena itu tugas awak berjalanlah di jalanan ditunjukkan dengan berusaha nak baik. Ajmilu bin talab. Kami itu kata Nabi. Jangan tergagih benar meminta. Elok-eloklah meminta ke Allah. Setiap orang pula ada jatahnya. Walan tamuta nafsun, belum akan mati seseorang hatta atau setelah rizqah sampai sempurna rezeki adalah dituliskan itu. Nah jadi jangan terkajak, tak usah terabas kiri terabas kanan. Ini nanti orang nak tuntut awak, nak tuntut orang itu harus diyakini itu bahagian itu yang diyakini. Nah kembali kita, jadi ada yang berkaitan dengan qalbu, ada yang berkaitan dengan ilmu. Kenapa ilmu? Kalau qalbu tadi jelas. Karena di situlah letak iman. Imanlah yang menjadi apa?
menjadi cahaya, menjadi ukuran sebagai taujih, arahan apa yang disembah oleh seseorang. Kalau dia memiliki iman yang kokoh dan kuat, semakin mudah dia untuk mendapatkan kekhusyukan. Ilmu. Kenapa ilmu? Karena ilmulah yang menuntun dia untuk melakukan apa yang diinginkan dan yang diperintahkan, yang disenangi, yang disukai oleh Allah yang disembah. Dan ilmu tidak bisa. So ibadah tidak karangan kita. Ibadah itu adalah ketundukan kepada Allah. Tanda orang tunduk itu mematuhi segala perintah dan larangannya, terlepas dari suka dan tidak sukanya. Jadi itu namanya ibadah. Jadi kalau ada orang menjalankan yang ketujuh ini saja, itu sedang tak beribadah. Itu sedang menyembah syahwatnya itu. Yang dikatakan hamba yang beribadah, melakukan seluruh perintah, meninggalkan seluruh larangan, menempuh yang diridai, menjauhi yang dibenci oleh Allah, terlepas dari suka dia tidak suka. So, kalau dia suka pada kerajaan, siapa yang mematuhi ketika itu? Diri. Nah itu berhati-hati. Sebagian orang terkadang hanya menjalankan ibadah yang ketujuh. Nah, apa yang akan mengawal kita supaya kita tetap berjalan di jalan syariat? Ilmu. Banyak orang hendak ilmu. Aku coba suruh sampai ke Makkah, tiba di situ, dicium-cium dia diam Ka'bah. Ketika tanya apa nak kau beri itu jadi nampak orang biar asik dulu itu Rasulullah asik. Berarti orang itu sedang tidak dituntut dengan ilmu. Padahal kalau dia tanya kepada ilmu, kepada orang yang berilmu, ada orang yang berkakuk dari Ka'bah. Ma masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa yamaniyah. Rasulullah tak ada menyentuh Ka'bah itu melainkan dua rukun itu saja. Rukun Yamani, rukun Hajar Aswad. Nabi tak ada melencengkan dirinya ke dinding Ka'bah, melainkan muntazam. Lebih dari itu dah ada. Apa dia nak mencuki-cuki dinding Ka'bah tu bukan jimik pula-pula. Nah, tapi kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka sedang terseret oleh apa? Oleh apa yang dilihat dan memperturunkan syahwat mereka, rasa kayur dan begitu. Lihat orang. Ada lagi contoh dulu. Ada ibu bangga cerita, yang mau dapat rahmat benar tadi. Rahmat, kadang rahmat dapat yang betul. Kalau mau nak benci menjadi sesuatu, tu tadi dapat pernah baca dulu. Tiba surah kadang. Nyo gendong, nyo mangkit, nyo bawa sini. Tapi buat pintu di muka acara sesuatu. Bawa cium, nyo kawal bawa. Nyo gendong lah bukan orang ini. Kau orang dia syahwat ni, tak malunya. Dia digendong tak ada lakinya. Macam itu lah kau orang tu. Anak laki dan mobil sebelahnya ambil galak dengan. Bini lah digendong orang galaknya. Itu kan aneh saja. Kenapa hal-hal seperti itu terjadi? Ilmu. Nah di dalam solat juga seperti itu. Kalau kita tidak dituntut oleh ilmu, maka tak akan mungkin khusyuk. Lahiriah tak mungkin khusyuk. Coba lihat, barang hebohnya orang, berbunyi, itu dia saja. Dan imam lah sasek, dia bacaan, dia mendengar, dia tendang api. Nah, dan orang sebalik, dia kalau berbutuh, satu ikut. Nah, ilmu. Nah, kalau dia tahu, boleh tak dia ambil? Kan darurat. Selama tak disengaja dulu matian, tapi jangan jawab dulu. Kalau lagi cakap, dia jangan solat aja. Batal solat. Ilmu. Jadi karena itu ketika kita berbicara khusyuk, ada dua yang tersangkut di sana, yaitu yang pertama adalah qalbu, yang kedua adalah ilmu. Nah sekarang mari kita lihat. Khusyuk di dalam salat ada 4 macam.
jiwa habis. Cara itu. Kalau semua lagi nunggu. Jadi sampai di Makkah juga khusus ada 4 macam. Karena di dalam sholat itu nanti mulai dari niat pertama dan seterusnya. Sekarang kita cukuplah sampai di sini dulu. Waqafallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.